kasih Tuhan. Oh dahsyat Tuhan. Oh luar biasa. Buat pujian yang indah Tuhan yang kami boleh naikkan di hadapan. Lord, thank you. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu yang indah Tuhan. Lakukan itu dalam hidup kami Bapa. Kami mau berdiam terus di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bicara bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menaungi hamba-Mu. Bicara Tuhan apa yang Engkau mau yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap umat-Mu. Lawat kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah lewat pujian penyembahan. Kami juga mau dilawat lewat kebenaran firman-Mu. Bicara bagi kami karena Engkau yang mengetahui segala pergumulan, susah penderitaan kami. Engkau yang mengetahui isi hati kami. Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Kami datang rindu mencari wajah-Mu dan Kau bicara bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu. Hamba siap melakukan tugas hamba-Mu seperti yang Kau kendaki. Jadilah kehendak-Mu di bumi dan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berpantun dulu. Amin. Nanti kalau saya berpantun bilang cakep gitu ya. Mas. Siang hari makan pepaya. Jangan lupa berbagi dengan sahabat. Hari Minggu ibadah di gereja. Hati senang mendapat berkat. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Nah, karena saya lahir di Betawi. Belajar begini pantun ya. Amin. Ya puji Tuhan. Biar saudara ada sukacita hari ini. Amin. Wah kita tadi memuji Tuhan luar biasa. Amin. Ya, biar semua lewat pujian musik-musik dan hadirat Tuhan turun dan kuasa Tuhan menjamah kita. Tuhan, saat ini saya mau baca firman Tuhan dengan tema yang diberikan yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 1. Kita akan baca dari ayat yang Matius 1 ayat yang ke-21 sampai 23. Ya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Karena 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Saudara percaya Allah menyertai kita? Amin. Percaya gimana ya? Puji Tuhan. Saudara, bahwa kata Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Ya, tadi di dalam Matius 1 ayat 23. Dalam bahasa Yunani adalah Emmanuel, ya, yang berarti yang dalam bahasa Ibrani itu sama disebut Immanuel. Kadang-kadang orang nulisnya Immanuel dengan M1 atau M2. Tapi di Alkitab ditulis dengan M1. Tetap berartinya sama. Amin. Amin, bahwa Allah menyertai kita. Jadi ini nubuatan Yesaya, ya, Yesaya 7 ayat 14, ya. Jadi penggenapan nubuatan Yesaya. Saudara, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan lahir yang namanya Tuhan Yesus juru selamat dunia. Dia disebut Immanuel. Kita akan baca dulu di dalam Yesaya 7 ayat 14. Ya, kita baca bersama-sama.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi di dalam terjemahan lain dikatakan perempuan muda ini adalah perawan, ya. Jadi kita tahu bahwa bicara tentang Maria, dia seorang perawan yang mengandung dari Roh Kudus. Jadi ada dua nama yang malaikat katakan harus disebutkan. Pertama adalah tadi kita baca namanya Yesus. Jadi saudara kalau ditanya Tuhannya namanya siapa? Yesus. Tapi dikatakan dia juga Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Ya, jadi saudara, Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Ya, jadi nubuatan ini ya bicara tentang bagaimana Allah menyertai kita. Apa pengertiannya? Orang yang Allah menyertai kita pertama adalah ikut serta atau menemani, membantu dan menolong. Tuhan Yesus melakukan semuanya bagi umatnya. Ya, jadi di dalam firman Allah ini, di dalam Matius ini ada dua kata Immanuel. Pertama, Immanuel disebutkan tadi pada ayat yang tadi ya saudara kita baca. Dan yang kedua disebutkan pada Matius 28 ayat yang ke-20b. Kita tolong dikasih lihat ayat. Matius 28 ayat yang ke-20b. Dikatakan ini, saya akan baca, dikatakan yang B ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi waktu Tuhan Yesus mau datang ke dunia, mau lahir, malaikat menyaksikan bahwa dia adalah Immanuel. Tapi ketika Tuhan Yesus melayani bersama murid-muridnya, dia berkata bahwa dia mendeklar dirinya, mengatakan bahwa dirinya adalah Immanuel, dia Allah yang menyertai sampai akhir zaman. Ya, jadi Yesus menegaskan dirinya bahwa akulah Allah Immanuel. Amin. Ya, jadi Tuhan itu menyertai kita. Kapan menyertai kita? Dia menyertai kita pada saat apa? Ya, dikatakan bahwa Tuhan mengkonfirmasi dirinya bahwa dia sebagai Allah Immanuel. Yaitu Yesus Kristus adalah Allah pencipta alam semesta yang menyertai kita sampai saat ini. Ya, jadi saudara dia menyertai kita sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, nah saya mau kasih contoh, dikatakan begini. Ada sebuah himne dari seorang Kristen, dia dari Irlandia, namanya adalah Santo Patrick. Dia berkata apa? Kristus ada besertaku, Kristus ada di depanku, Kristus ada di belakangku, Kristus ada di dalamku, Kristus ada di bawahku, Kristus ada di atasku, Kristus ada di kanan, dan Kristus ada di kiriku. Saudara, ini lagunya begitu. Dia ada di, tak pernah dia tinggalkan padaku. Tak pernah dia membiarkan aku, siang malam dia selalu sertaku, tak pernah dia tinggalkanku. Dia ada di sampingku, dia ada di dalamku, dia ada di atasku. Siapa? Yesus namanya. Jadi dia tidak pernah meninggalkan kita karena dia selalu beserta kita. Makanya kalau di zaman dahulu, nabi-nabi zaman dahulu adalah nabi-nabi yang disertai Tuhan. Mereka dipilih, mereka dipanggil dan disertai. Amin. Saudara dan saya juga sama. Saudara percaya saudara dipilih? Amin. Dipanggil? Amin. Disertai? Amin. Karena firman Allah berkata begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Betul? Umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan baik. Pada saat saudara memberitakan perbuatan baik, itu namanya saudara menginjil. Pada saat saudara menginjil, disertai itu Tuhan. Ya, jadi Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita seperti Musa berkata begini. Tadi pagi saya diingatkan lagu itu.
Bila Engkau tak besertaku, Tuhan, aku tidak mau berjalan. Tuntun langkahku, ya, dengan kasih. Pimpin langkahku, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Amin. Jadi saudara, kita harus berjalan bersama Tuhan. Tuhan mau nuntun saudara dan saya, tapi kadang-kadang saudara kalau mau dituntun Tuhan, Tuhan begini, ayo jalan bersama aku. Dia Allah Immanuel yang menyertai, tapi kadang-kadang kita begini, Tuhan, aku mau jalan sendirian. Ya, kadang-kadang dilepas tangan dia Tuhan, gua mau dewek, terserah gua mau bikin dosa kayak gua mau bikin apa suka-suka gua. Itu namanya saudara tidak menghargai penyertaan Tuhan. Amin. Ya. Makanya ada orang pernah bertanya begini, Bu, kalau Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada nggak di tempat pelacuran? Tuhan ada nggak di diskotik? Tuhan ada nggak di klub malam? Dia ada sebagai apa? Tahu? Tuhan ada sebagai hakim. Amin. Di tempat-tempat kegelapan, di tempat dosa, Tuhan datang sebagai hakim. Engkau orang berdosa, kau perlu keselamatan. Amin. Ya. Jadi saudara, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Maksud saya di dalam firman Allah ini ada dua hal saja yang saya akan bicara dengan saudara. Apa makna penyertaan Tuhan bagi kita? Pertama, kalau Tuhan menyertai kita, hal yang pertama kita lakukan adalah jangan takut. Saudara, kalau baca di dalam Lukas, kata pertama yang malaikat bicara dengan Maria adalah jangan takut. Kenapa? Karena banyak manusia itu memiliki rasa takut. Makanya biasanya tahun 2002, ini kan mau berganti tahun ya. Karena takut masa depannya, tanya peramal. Betul gak? Jadi saudara lihat di TV-TV ini kalau udah mulai Desember dan akhir tahun, saudara akan tonton di TV isinya peramal semua. Tahun 2024 mau 24 mau ngapain? Ngapain orang udah ramalan Tuhan udah ada kok di Alkitab. Amin. Saya mau tanya, dunia makin baik apa makin susah? Ya udah, ngapain lagi? Betul? Tuhan udah bilang lu mau ngeramal kayak apa, tetap dunia ini makin hari makin susah, makin sulit. Ibu-ibu tahu beras makin naik, betul? Oh, saya beli kemarin, aduh seliter aja 14.000, 16.000. Betul? Betul? Jadi udah tahu, ngapain lagi lu ngeramal? Betul? Kata firman Allah, masa depan kita ada masa depan yang gilang gemilang. Udah tahu kan masa depannya gilang gemilang? Udah, ngapain takut? Makanya baca firman Tuhan supaya enggak takut, enggak perlu lagi ke peramal. Ya, kenapa peramal itu tukang bohong aja, saudara, dibohongin mau aja. Ya kan? Ya kan? Dulu saya ingat tuh masih kuliah, horoskop melulu isinya. Nanti kalau dibilang hari ini kamu sakit, kagak, gue nggak mau sakit, ya kan? Tapi yang dibaca kayak gitu, saudara. Ya, nah kayak gitu. Jadi saudara nggak perlu takut. Kenapa? Waktu kita mengalami masalah pergumulan dalam hidup kita, entah itu sakit penyakit dalam hidup kita harus percaya bahwa Allah Immanuel menyertai kita. Amin. Karena dia menyertai kita, dia beri kita kekuatan, dia beri kita kemampuan, dia beri kita jalan keluar. Karena firman Allah bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa dan dapat menanggungnya. Dan pada saat engkau dicobai, Allah itu setia akan beri jalan keluar. Amin. Siapa yang punya masalah di sini? Semua ya. Besar, kecil, tua, muda punya masalah. Anak sekolahan juga punya masalah. PR gak dibikin-bikin juga masalah. Betul gak? Ya, gurunya galak itu juga masalah. Temennya bawel atau temennya membuli itu juga masalah. Tapi kita percaya di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Makanya firman Allah berkata di dalam Mazmur 56 ayat 5, Daud berkata bahwa ketika aku takut, ya, aku ini percaya kepada. Berarti kalau kita ada rasa takut harus menguatkan kepercayaan kita. Amin. Ingat, waktu kita takut aja tadi malam itu jam 1 malam dia nelpon sama kami. Ada rasa ketar-ketir karena dia wanita yang mau pulang naik apa segala macam. Kakak tidur, saudara. Akhirnya kita di hati saya, saya harus berdoa. Itu
aja. Yang di hati saya harus berdoa supaya anak saya aman dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena dia wanita, saudara. Ya, akhirnya papanya langsung bilang, oh ya sudah saya yang jemput. Wah, ditelepon-telepon anaknya HP-nya mati pula, ya kan? Nah, katanya dia dimasukin. Aduh, kita tambah begini. Tapi Roh Kudus terus ingetin nama saya, berdoa, berdoa dan berdoa. Amin. Karena cuma hanya dekat Allah saja kita dapat. Akhirnya saya mulai kontak lagi, saya mulai berdoa, Tuhan jamah anak saya supaya buka HP-nya supaya kami jadi tenang. Bapaknya, bapaknya berkali-kali saya nelfon. Akhirnya bapak, udah gimana mau itu kan orangnya sampai puluhan ribu kali ya ada di sana. Gimana nyata gitu kalau HP-nya mati. Tuhan baik, saudara. Baru saya bilang, Papa mau jemput kau ada di mana. Ya, saudara, terkadang buat kita takut, betul? Entah masalah anak, entah masalah suami, mungkin ibu-ibu takut suaminya digondol Tuhan, digondol Tuhan lagi, digondol kolong wewe, ya kan? Kan ada yang begitu ya, takut nanti suaminya ada yang demenin, ya kan? Mungkin bapak-bapak takut istrinya nanti diambil yang lain, ya kan, gundruwo, ya kan? Nah, nggak perlu takut, berdoa, amin. Cariin seorang ibu. Dia bilang begini, Bu, suami saya hobi banget selingkuh. Jadi saya bilang sama dia, Bu, Ibu tahu bagaimana cara doanya? Ya, itu berdoanya tuh ada caranya. Gimana? Ya, ingat Nabi yang menikah dengan pelacur? Apa namanya? Yang akhirnya dia bilang begini, dia berdoanya begini. Tuhan bilang begini, aku akan menyekat jalannya. Jadi buat suami, buat istri yang tukang selingkuh, yuk berdoanya gampang. Tuhan sekat jalannya untuk tidak dapat berbuat dosa. Amin. Amin. Kalau saudara mendoakan suami atau mendoakan istri saudara, sekat jalannya tidak dapat berbuat dosa, Anda aman. Amin. Amin. Jangan bilang Tuhan biarin aja. Rusak rumah tangga saudara. Ya, anak-anak saudara jadi korban. Jadi saudara mari kita akan firman Tuhan untuk kita boleh berjalan bersama Tuhan. Amin. Karena dia adalah Immanuel, dia menyertai kita. Orang yang disertai harus ikut tuntunannya. Amin. Ya, supaya kita tidak takut, kita mempercayai Tuhan. Ya, jadi waktu ketakutan itu datang, angkat tangan dan doa. Tuhan, aku percaya Kau sanggup menolong aku. Kau sanggup memberikan jalan. Agar kita tidak takut, kita percaya firman. Ya. Nah, jadi apa saudara? Ini bahwa jadi murid-murid Tuhan pun pernah merasakan masalah saudara. Di dalam Lukas 5 ayat 5 sampai 6 itu dikatakan murid-murid Tuhan itu sudah semalam-malaman dia mencari ikan tapi mereka tidak dapat ikan. Saudara pernah nggak merasakan di rumah tangga udah dapurnya nggak ngebul? Betul? Kalau yang banyak duitnya mungkin ngebul terus ya kan. Tapi ketika kita dalam masa-masa sulit mungkin dapur Anda tidak ngebul. Ingat ya bahwa Tuhan tetap menyertai Anda. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya, nah murid-murid Tuhan pun mengalami hal yang demikian. Maka Tuhan datang kepada mereka dan Tuhan memberkati mereka. Amin. Kita percaya kesulitan apapun yang kita hadapi, mungkin kesulitan. Saudara percaya bahwa amin. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Dalam segala keadaan saudara. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, dulu saya ingat anak saya David itu pernah dia nangis waktu SD. Dia gak mau bikin PR saudara. Dipanggil sekolah terus Bu, ada satu kelemahan David. Dia pintar tapi dia jadi saudara, padahal saya ini kan harusnya guru BK karena sarjana BK. Terus sudah begitu, saya bilang, saya udah sering ngomong sama anak, PR itu dikerjakan. Anak-anak di sini ya, PR dikerjakan. Yuk kuliah juga harus ngerjain PR. Enggak bisa lu berdoa lulus, ya, tanpa bekerja, ya, tanpa mengerjakan bagian Anda. Jadi terus saya bilang sama gurunya, tanya sama si David. Terus dia ngomong apa saudara? Sambil nangis dia ngomong gini, apa mama percuma gua pinter juga entar gak kuliah.
Ada rasa takut dalam hidup dia. Saya langsung bilang sama David. Amin. Saya bilang, anakku, kau tidak perlu takut karena Tuhan. Amin. Amin. Jadi ibu-ibu jangan ciut, nanti anak saya nggak punya masa depan. Siapa yang bilang? Jangan bilang begitu. Anda lihat sekarang Anda nggak punya duit, tapi Tuhan kaya raya. BCA, Bank Sentral Allah. Amin. BCA, punya Bapak yang the best. Amin. Dia yang menyertai kita dalam keadaan susah suka dan duka. Amin. Jadi nggak perlu takut. Datang sama Bapak di Tuhan, tolong aku. Amin. Ya, Tuhan punya beribu-ribu cara untuk menolong saudara dan saya. Itu bukti penyertaannya. Amin. Kalau yang sekarang belum dapat pekerjaan, doa, tetap berdoa. Tuhan, aku percaya. Firman Allah berkata, orang malas jangan makan. Firman-Mu berkata, berarti aku harus bekerja. Tuhan berikan pekerjaan kepada. Amin. Pak, saya percaya pasti Tuhan amin. Saya ingat waktu itu saya jenguk jemaat ya Pak. Bekerja ya. Pak, kok kita datang. Kita mendoakan. Dan hari ini dia bekerja ya. Amin. Berkemuliaan buat Tuhan. Bahwa dia sanggup saudara. Yang penting saudara dan saya percaya. Karena Alkitab berkata bahwa pekerjaan kita adalah percaya. Apa yang kita percaya? Gosip, omongan orang? Bukan. Yang kita percaya adalah firman Tuhan. Jadi gak perlu kita takut. Kita harus percaya bahwa Allah menyertai kita. Dia pasti menolong kita. Dia pasti menuntun jalan kita. Yang kedua, ya saudara, jalani hidup ini dengan setiap hari dengan penuh semangat dan sukacita. Ya, jadi tadi dalam Matius 28 ayat 20b katakan kita harus bahwa Allah menyertai kita senantiasa. Itu bicara tentang seluruh waktu kita, seluruh hidup kita, ya, waktu kita, baik itu bulan, tahun, ya kan, baik itu hari, Tuhan itu selalu beserta kita. Amin. Ya, jadi dia selalu beserta kita. Jadi kita harus mengucap syukur ya. Dampak dari penyertaan Tuhan adalah apa? Keberhasilan, rasa aman, perlindungan Tuhan, perkenanan. Amin. Itu dampak dari penyertaan. Kita diberkati ya. Jangan udah diberkati lupa Tuhan, jalan-jalan mulu, hari Minggu gak pernah ke gereja, gak pernah mengucap syukur, gak pernah beri persembahan syukur, kerjaannya jalan-jalan dan ngabisin duit. Saudara, ini bukti orang yang disertai Tuhan tapi tidak mengucap syukur. So, jadi kita boleh jalan-jalan semua ada waktunya kata Alkitab. Boleh gak? Boleh. Saya gak ngelarang saudara jalan-jalan. Ya, habis ini juga pasti pun mau ke Manado mana noh, ya kan? Boleh dia jalan-jalan karena refreshing itu dalam dunia BK, refreshing itu perlu supaya Anda menjauhkan diri dari stres. Kan? Nah, itu cara-cara yang Tuhan kasih ke kita. Tapi bukan berarti terus kita jalan setiap minggu gak pernah ke gereja. Ya kan? Lupa Tuhan, ya. Belanja terus ya, kalau belum habis duit di mall belum pulang. Ya kayak gitu. Enggak. Tanda kita mengucap syukur kita melakukan bagian kita dan Allah melakukan bagian. Amin. Ya, jadi marilah saudara kita mensyukuri apa yang Tuhan beri pada kita. Ya, apapun yang Tuhan kasih. Nah saudara, dalam kehidupan kita itu terkadang kan ada masa-masa di mana kita dalam lembah kekelaman. Tapi kita percaya Mazmur 23 berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Jadi penyertaan Tuhan sempurna. Ada orang-orang yang bisnis yang saat ini lagi valid, ingat Tuhan tetap ada bersamamu. Amin. Dan ada pada waktunya Tuhan akan mengangkat engkau. Karena rencana Tuhan adalah apa? Kita akan jadi kepala bukan ekor. Amin. Amin. Dan diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Maka Yesus berkata apa? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk membunuh, membinasakan. Aku datang untuk memberikan apa? Hidup. Hidup yang apa? Yang berkelimpahan. Amin. Berkelimpahan sukacita, berkelimpahan berkat. Apa bicara berkelimpahan berkat? Gak mesti saudara punya mercy. Berkelimpahan berkat itu bicara mungkin Anda makan tahu tapi tahunya banyak. Ya kan, itu juga berkelimpahan saudara. Amin. Bagi-bagi tetangga, ya kan?
Si daging aja makan tahu juga sehat, saudara. Amin. Ya kan? Jadi apa berkelimpahan? Saudara masih ada makanan lebih dari satu aja itu sudah berkelimpahan. Amin. Tapi istri nggak boleh lebih dari satu. Ntar bilang bu kelimpahan saya istri lebih satu. Nggak boleh. Amin. Jadi cuma satu seumur hidup. Amin. Sampai maut memisahkan katanya. Karena apa? Allah kita menyertai. Dia mau juga anak-anaknya setia. Setia pada pasangannya, setia dalam tugas pekerjaannya, setia dalam pelayanan, setia dalam segala hal. Amin. Saudara mau yang mau naik pangkat, saudara tahu penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai Anda bekerja jujur dan setia, pada waktunya Anda akan diangkat dengan cara. Amin. Amin. Mungkin orang lain dengan korupsi dia cepat kaya. Oh kita anak Tuhan gak perlu begitu. Lakukan bagian kita. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Dia akan lihat pekerjaan saudara dan saya. Amin. Kalau kita berlaku jujur dan setia. Tuhan akan bela kita. Tuhan akan pasti mengangkat kita. Siapa contohnya? Yusuf. Kita berkata Yusuf disertai Tuhan. Maka dia berhasil. Yusuf juga pernah masuk penjara saudara. Tapi tetap keberhasilan ada pada dia. Amin. Dia masuk penjara, dia bisa bawa pengaruh kepada orang-orang di penjara. Amin. Dan pada waktunya, karena dia setia, Yusuf dibawa naik. Amin. Jadi hargai penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan rasa syukur dan melakukan apa yang Tuhan mau. Kita akan baca satu ayat yang saudara bawa di dalam firman Tuhan tentang Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Jadi kalau saudara disertai, jadilah seperti Daud. Ya, kita ini kalau sudah berkenan kepada Tuhan, kita disertai. Setelah itu apa? Kita melakukan kehendak Tuhan. Bilang, kita mau berjalan bersalah, lakukan. Amin. Kalau mau diberkati, saudara mau masuk sampai surga, ya Allah menyertai kita. Surga sana dia bawa. Amin. Amin. Ya. Ini cuma dua hal tadi. Jangan takut, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap setia melakukan bagian. Dan Allah akan melakukan. Amin. Jadi enggak perlu tawar dan kecut hati. Makanya Alkitab tulis kata jangan. Berarti setiap hari kita harus jangan. Tapi kita harus takut. Ya, amin. Maksudnya jangan takut sama masalah, tapi takut Tuhan itu penting. Amin. Sehingga apa? Kalau kita takut. Ya, amin. Demikian firman Tuhan. Apapun masalah pergumulan saudara dan saya. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu, ya, Dia Allah yang luar biasa. Dia membuat kita karena penyertaannya kita mendapat keamanan, kita mendapat kasihnya, ya, kita dituntun olehnya. Saya akan akhiri khotbah saya. Tadi kan saya buka jalan-jalan ke kota Medan hingga belajar di pasar Pringan. Kalau hati ingin nyaman, percaya saja kepada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.